Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Pablo Escobar, bandar narkoba terkaya di dunia. Tanpa berlama-lama dan basa-basi lagi, oke, kita mulai. Oke, let's do it. Pablo Emilio Escobar Gaviria lahir pada tanggal 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia. Pria yang diakrab disebut dengan nama Pablito itu adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang petani lokal dan ibunya adalah seorang guru dasar. Escobar diperkirakan sudah mulai karir kriminalnya pada saat remaja. Dia dikabarkan telah mencuri batu nisan dan mengamplasnya dan menjualnya kepada penyelundup. Tapi hal ini dibantah oleh keluarganya, terutama saudara kandungnya yaitu Roberto Escobar. Ia berkata batu nisan itu berasal dari klien yang tidak membayar sewa untuk perawatan di tempat itu. Sementara putra Escobar mengatakan karir kriminal Escobar berawal dari pemalsuan ijazah yang dia lakukan dari universitas di Kolombia. Tapi manapun yang benar, kejahatan Escobar sudah tercium dari sejak remaja. Hingga meranjak ke usia kepala 2, Escobar sering melakukan tindak kriminal, yaitu seperti menjual rokok selundupan dan lotre palsu, bahkan mencuri mobil. Ia juga kerap menjadi preman yang menculik dan menyekap seorang eksekutif Medellin untuk meminta tebusan sebesar $100.000 US. Wow. Menurut buku Pablo Escobar yang berjudul My Father tahun 2004 yang dituliskan oleh anaknya sendiri, Pablo Escobar dipercaya saat berumur 25 tahun sudah memiliki tabungan bank sebanyak 45,6 miliar rupiah. Itu saat berumur 25 tahun. Memasuki era 70-an, kota Medellin berubah menjadi kota yang penuh dengan kejahatan dan penyelundupan yang terorganisir. Salah satunya adalah narkotika. Sebelum tahun 1973, sebagian besar produksi kokain berasal dari Chili dan bahan bakunya yaitu daun koka sebagian besar berasal dari Peru dan Bolivia. Dan peran kota Medellin adalah sebagai penyalur terutama ke Amerika Serikat. Dan pada saat era 70-an itu, kokain sedang ramai-ramainya dan ngetren, apalagi di kalangan remaja Amerika Serikat. Dan sejak Jenderal Augusto Pinochet menguasai Chili di tahun 1973, ia menghentikan produksi kokain di Chili. Dan itu pun membuat produsen kokain beralih ke Kolombia dan menjadi pusatnya. Tapi bahan baku kokain masih berasal dari Peru dan Bolivia ya. Jadi hanya berpindah tempat sebagai tempat produksi saja Medellin. Dan tak lama berselang, Escobar masuk ke dunia narkotika itu. Jadi awalnya berarti tahun 1970-an, 1973 maksud saya, Escobar mulai masuk ke dunia narkotika dan penyelundupan. Tapi sayangnya 3 tahun berselang Escobar ditangkap di perbatasan Ekuador bersama sepupunya. Dia dan sepupunya kedapatan membawa 39 pon kokain atau sekitar 18 kg kokain. Ia berusaha memberi uang sogokan kepada petugas dan para hakim di Medellin, tapi sayangnya usaha itu gagal. Dan setelah berbulan-bulan menghadapi jalur hukum, Escobar memerintahkan pembunuhan terhadap 2 petugas yang menangkapnya. Dan tak lama kemudian, kasus itu ditutup. Roberto Escobar, yaitu sepupunya, mengatakan itu ada cara bermain Escobar bersama pihak berwenang. Jika tidak dapat membayar, membunuh. Lanjut ke pertengahan 1980-an, masa puncak kejayaan Escobar dan kartel Medellin. Dan menurut sumber-sumber ini, Escobar meraup keuntungan sebanyak 420 juta US dollar per minggu, atau sekitar 22 miliar US dollar per tahunnya, atau jika dirupiahkan 334 triliun per tahunnya. Wow.
Nah, disinilah Escobar disebut sebagai Robin Hood. Karena tidak bisa menghabiskan uangnya dengan sebanyak itu, ya gimana nggak bisa menghabiskan coy, 334 triliun loh. Karena tidak bisa menghabiskan, ia membuat fasilitas umum untuk rakyat-rakyat sekitarnya. Seperti lapangan, gereja, taman, dan fasilitas umum yang lain yang bisa digunakan seluruh masyarakat sekitarnya. Pamor Escobar dan kartel Medellin-nya meroket hingga internasional, hingga menguasai pasar narkotika di Amerika, Republik Dominika, Venezuela, dan sebagian besar benua Amerika. Tentu saja Escobar menyuap politisi, aparat hukum, dan sebagian besar yang ada di politik itu. Dan jika tidak mau, ia akan dihilangkan, siap-siap menghilang. Dan Escobar disebut-sebut bertanggung jawab dengan pembunuhan ratusan warga sipil, aparat, dan politik. Boston Globe menyebutkan sebanyak 600 polisi tewas di tangan anak buah si penyeludup ini nih, yaitu Escobar ini. Parah, 600 orang loh. Sementara salah satu politisi yang menjadi bukti kegarangan Escobar ialah calon presiden di Kolombia sendiri, yaitu Luis Calon Garland, yang difavoritkan menang dalam pemilihan presiden di tahun 1989 sampai akhirnya ditemukan tewas pada tanggal 18 Agustus 1989. Padahal kan sudah difavoritkan, udah berharap jadi presiden, mati di tangan Escobar lagi. Gila. Banyaknya penyalahgunaan narkotika di AS atau Amerika Serikat ini membuat pihak Amerika Serikat geram. Karena sebanyak 80% pasokan narkotika itu adalah berasal dari Escobar sendiri. Dibantu Amerika Serikat sejak 1991, akhirnya operasi pemerintah Kolombia ini membuahkan hasil. Escobar ditangkap dengan syarat ia mau dipenjara dengan desainnya sendiri. Padahal sudah ditangkap tapi minta desain. Anjing. Walau penjara Escobar ini dilihat dari depan seperti penjara, tapi di dalamnya sangat mewah. Terdapat fasilitas olahraga untuk Escobar dan anak buahnya, dan segala fasilitas mewah untuk Escobar dan anak buahnya. Pokoknya hanya luarnya saja di penjara, tapi dalamnya kayak istana. Mantap. Lanjut ke tahun 1992, pemerintah Kolombia menemukan bukti bahwa Escobar ini bisa mengendalikan narkotika di balik jeruji. Jadi walaupun dia di penjara, dia tetap bisa mengendalikan kartel-kartel yang lain. Sungguh. Saat polisi melakukan penggerebekan, Escobar sudah melarikan diri dan menghabiskan waktunya di hutan. Dan menurut sumber-sumber yang lain, Escobar menghabiskan uang sebanyak 2 juta US dollar hanya untuk menghangatkan dirinya di cuaca dingin. 2 juta US dollar. Cuman biar anget cuy. 2 juta US dollar. Wow. Escobar ditembak di kampung halamannya tepat setelah 24 jam setelah ulang tahunnya. Tidak ada yang tahu siapa yang menembakkan peluru itu kepada Escobar. Tapi menurut rumor-rumor yang beredar di kerabatnya si Escobar ini, banyak yang bilang Escobar sukarela untuk dibunuh. Hingga kini warisan Escobar masih sangatlah kontroversi di Kolombia ini. Sementara banyak yang mengecam sifat keji si Escobar ini. Tapi ada pula yang menganggap Robin Hood-nya Kolombia si Escobar ini. Jadi ya sebagailah 50-50. Ada yang benci, ada yang suka. Pembunuhannya diratapi oleh masyarakat Medellin. Dan pemakamannya dihadiri oleh orang-orang sebanyak 25.000 orang. Escobar dimakamkan di pemakaman Monte Sacro di Itagüí. Tak hanya itu, kebanyakan tanahnya si Escobar ini dijadikan taman hiburan untuk masyarakat yang lain. Dan sebagai akhir cerita, si Escobar ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Seperti drama TV, serial film, novel, ataupun yang bisa mendidik. Walaupun kejahatan, tapi tetap ada kebaikan.
Yo, bro my friend, terima kasih sudah tonton videonya sampai akhir. Maaf ya, namanya juga latihan. Semoga menghibur waktu kalian. Dan maaf jika kata-katanya kurang wow gitu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. Tulis di komentar kalian jika ada yang kurang. Emang banyak kurang gak sih? Asu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.